gua, men, mobil gua. Nah, mobil gua cuy. So guys, tadi itu adalah cuplikan sedikit tentang mobil yang aku beli. Yang aku beli itu N-Box warna putih. Dan mobil itu didatangkan dari Suzuka Circuit, bukan dari Kyoto. Jadi begini ya, modelnya kalau mau beli mobil di sini tuh kayak showroom gini ya. Kalau mobil sudah didatangkan ke showroom, itu tandanya 90% kita harus beli mobil itu. Namun sebelum kita beli itu, kita itu diperlihatkan biodatanya mobil ya, dikasih lihat spek-spek mobilnya dari internet. Ini loh mobilnya, namanya ini, kilometernya segini, ada lecetnya gitu, semua dikasih lihat secara detail. Dan karena aku pikir bismillah aja ya, mobilnya bagus, menurutku kan, cuman aku lihat dari gambar. Dan akhirnya dia bilang, gimana kalau setuju kita bawa mobilnya ke sini. Ya udah, akhirnya mobilnya dibawa ke sini. Dan ternyata setelah aku lihat mobilnya, kalian lihat tadi kan, mobilnya alhamdulillah sesuai dengan apa yang ditulis di biodata tersebut. Mobilnya bagus, masih seperti baru, pokoknya keren lah. Aku tadi nggak bisa unboxing, nggak bisa review langsung ya, karena kita cuma ngeliat sebentar doang kan. Pokoknya nanti kita unboxing kalau mobilnya udah datang. Setelah aku lihat sebentar dengan istri dan aku bilang gimana, aku tanya lagi, akhirnya kita putuskan untuk meminang mobil ini. Nah, kita melakukan transaksi pembayaran dan mengurus surat-surat. Dan nanti katanya kalau mau bawa mobil ke sini nih, kalau sudah selesai urus surat-suratnya, nanti insya Allah minggu depan akan dibawakan mobil ke sini, ke rumah ini ya. Jadi mobilnya masih di showroom sana, masih bertapa ya, masih diservis, masih dibersihin. Pokoknya mau dijadiin clean ya. Oke, syarat untuk beli mobil di sana tuh di Jepang ya. Kalau kalian nggak punya SIM, kalian tidak diizinkan untuk beli mobil. Walaupun kalian pengen punya mobil, punya uang, pengen beli, nggak bisa, karena syaratnya harus punya SIM. Nggak mungkin dia akan jual mobil ke kalian. Ini orang nggak punya SIM beli mobil gini, nanti dia disalahkan sama polisi ya nanti ya. Itu kenapa walaupun selama ini aku pakai sepeda dengan istri, tapi istriku tuh punya SIM ya, walaupun nggak punya mobil. Jadi SIM istriku itu ada kan, makanya dia diizinkan untuk beli mobil. Aku nggak punya, makanya aku tidak bisa beli mobil. Walaupun aku bisa nyopir, istriku belum bisa, tapi karena ada bukti SIM, akhirnya kita diizinkan. Terus masalah pajak mobil. Jadi pajak mobil di Jepang tuh berbeda ya, tergantung cc-nya ya. Karena mobil ini yang seperti aku bilang K-car, mobil kecil, dia itu pajaknya lebih murah dari mobil biasa ya, yang Futsu ya. Yang plat kuning tuh mobil K-car, yang plat putih tuh mobil biasa, di atas 660 cc ya. Mobilku ini pajaknya setahun tuh nyampe 1 juta ya dalam 1 tahun. Terus mobil yang biasa tuh pajaknya bisa nyampe 3 juta ke atas ya. Mungkin kalau di Indonesia sama kayaknya. 3 mang, berarti kalau di Indonesia 4 juta, 5 jutaan lah ya. Terus masalah parkiran, nah banyak yang nanya, parkiran di Jepang mahal kan katanya. Oh iya, parkiran di Jepang ini memang mahal ya. Jadi tempat tinggalku ini sudah punya satu set parkiran, ada nomor-nomor di depan. Ada yang kosong, ada yang enggak. Karena aku tak punya mobil, jadi aku cuman bayar sewa rumah. Tapi karena sekarang ada mobil, aku harus sewa parkiran. Sewa rumah sama parkiranku beda ya. Parkiran di apartemen tempatku tinggal ini 1 bulan itu 1 juta. Lebih besar parkirannya sama pajak mobilnya. Aku sewa parkir depan ini 1.100.000 kalau rupiah. Namun ada tempat murah ya, biasanya di desa-desa itu kan banyak lahan-lahan kosong, kalian masih bisa parkir naruh mobil gitu ya. Tapi kalau di daerah seperti ini yang lumayan ada kota gitu kan, kadang polisi juga patroli juga kan, kalian nggak bisa sembarangan buat parkir. Jadi makanya orang Jepang kalau nggak punya mobil, kalau nggak punya garasi atau parkiran, mending dia sabar untuk nggak beli mobil. Jadi dia walaupun dia punya uang, nah kalau mau beli mobil, risikonya harus punya parkiran. Kalian kalau nggak punya parkiran depan rumah, minimal kalian nyari di sekitaran sini, banyak yang nyewain parkiran untuk mobil kalian ya. Pokoknya punya mobil di sini tuh harus begitu memang. Terus kalau udah punya mobil ini, kalian diwajibkan masuk asuransi Hoken ya. Nah, kenapa begitu? Karena ya kecelakaan ya. Kalau nggak punya asuransi dan kecelakaan, itu biaya untuk yang dikeluarkan tuh sangat besar ya. Apalagi kalau kalian sampai nabrak orang.
orang sampai ratusan juta, apalagi sampai meninggal. Makanya kita diwajibkan masuk Hokeng. Jadi Hokeng tuh asuransi ya, ada dua ya, Satai sama Ni Hokeng ya. Kalau Ni Hokeng tuh yang biasa ya, itu Ni Hokeng tuh setiap bulan 500.000 yen, Indonesia 600.000 rupiah lah ya. Jadi yang Ni Hokeng ini, kalau kalian nabrak orang, biayanya dia itu semua, perbaikannya dia itu yang bayarin Ni Hokeng. Jadi ya agak murah lah gitu, nggak keluar biaya banyak lah gitu. Tapi kalau kalian masuk Satai Hokeng, kalian nabrak tembok nih atau benda mati gitu, Satai itu akan membiayai biaya perbaikan mobil kalian. Kalian luka atau apa, nanti dia yang bayarin gitu. Nah, nanti kalau kalian nabrak orang, yang bayar bukan Satai, Ni Hokeng yang bayarin kalian untuk biaya berobat orang tersebut. Tapi mobil kalian rusak, Satai yang bayarin kalian. Namun aku bilang sama istri kan, berarti kalau kita udah masuk asuransi, kita boleh tabrakan berkali-kali dong, lecet-lecetin. Aku bilang kan, pasti diperbaiki kan? Iyanya. Tapi kita punya track record ya, kita punya track gitu. Kalau kita dalam 1 tahun tidak pernah tabrakan, kita baik dalam menggunakan mobil, berkendara, nanti asuransi kita itu bisa dipermurah gitu ya. Jadi 1 juta mungkin agak murah kita bayar karena kita nggak pernah melakukan. Tapi kalau kita ngebarbar, 1 tahun sudah berkali-kali tabrakan, bisa jadi asuransi kita yang harus kita bayar tuh akan naik ya. Dan kalau mau masuk asuransi itu kita tuh dilihat SIM kita ya. SIM kita itu di Jepang tuh ada 2. Ada yang gold tuh yang emas kan. Nah, itu SIM yang sama sekali orangnya tidak pernah punya kasus dalam berkendara. Nah, itu bayar asuransinya lebih murah. Kalau SIM biasa warna biru itu, nah itu masih tanda tanya ya. Jadi bayar asuransinya agak sedikit mahal dari yang gold. Mungkin kalian dicap barbar ya. Oh iya, terus masalah nanti setelah mobilnya datang, aku belum bisa langsung mengendara ya karena aku nggak punya SIM. Istriku yang bawa mobilnya dan aku paling duduk di samping untuk ngasih tahu kan. Aku tuh kalau mau belajar mobil tuh nggak, walaupun nggak ada orang atau di jalan begini tuh nggak boleh aku nyetir sendiri, itu bener-bener dilarang ya. Walaupun rumah ini bisa dibilang seperti perumahan BTN, Perumnas di Indonesia, itu polisi sering patroli sini ngeliatin kita kan. Dia pasti muter-muter sini. Jadi daripada sial, daripada nggak dapat SIM sama sekali, mending aku sabar aja lah dulu ya supaya dapat SIM. Nanti proses pembuatan SIM juga nanti akan ku-share ke kalian. Dan kalau mau belajar mobil tuh, kita nggak bisa minjem mobil teman ya, mau minjem mobil tetangga atau apa. Ini mobilnya buat belajar dong, atau kita sewa buat belanja, nggak mungkin dia ngasih kalau apalagi kita nggak punya SIM di Jepang. Mustahil kalian dikasih. Jangankan tetangga, teman, mungkin istriku pun pas ngelarang aku buat naik mobil kalau aku belum punya SIM. Gitu disiplinnya orang sini. Di Indonesia enak, pinjam mobilmu dong, antar ke pantai atau antar ke rumah sakit, pakai belajar mobil, kita dapat. Karena di Indonesia kita tuh jiwa sosial kita, tolong menolong kita tinggi kan. Ayo ya udah, ayo silakan pakai, pinjam mobil sebentar jalan, ya enak kan. Di sini nggak bisa, jangankan teman pinjemin mobil, istriku pun ngelarang aku pinjam mobil ini buat muter-muter sini, nggak boleh katanya. Kamu belum punya SIM, sabar dulu, ambil SIM dulu baru boleh pakai mobil ini. Bukan pelit ya, karena kita jaga diri ya, jaga aku kan. Mungkin aku nggak nabrak orang nabrak aku, otomatis yang diperiksa kan dia mau kan, mana SIMmu katanya. Apalagi sekarang mobil dilengkapi kamera depan belakang. Kita nyenggol mobil parkir aja, mobilnya dia nge-record. Wah, aku nggak bisa dapat SIM permanen nanti di Jepang, bisa galau. Oke guys, jadi ngomongku panjang sekali ya. Aku harap bermanfaat. Aku harap bisa ada jadi tambahan ilmu buat kalian supaya nanti kalau ke Jepang nggak kaget mengenai ini. Terima kasih sudah nonton, and see you di unboxing mobil baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun aku udah beli mobilnya, aku nggak bisa bawa pulang ya. Harus nyari dulu ini. Kalau udah ada parkirannya baru bawa pulang mobilnya.